Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu di Masjid Istiqlal Balikpapan. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam adab bagi orang yang sakit. Dan sekarang di poin ketiga dari adab-adab tersebut, yaitu beriman bahwasanya qadar atau ketentuan atau takdir Allah yang baik maupun yang buruk itu semua berasal dari Allah Ta'ala. Coba kita sebelum melanjutkan, teman-teman buka dulu poin ke-6-nya. Sudah dapat? Halaman berapa? 259. Di halaman 259, poin ke-6, ridho terhadap qadar dan qada Allah. Maka sebenarnya ada korelasi, ada hubungan antara poin ketiga dengan poin ke-6. Saya berharap atau berandai-andai, andaikan dulu penulisnya menggabungkan saja antara nomor 3 dengan nomor 6. Tapi beliau memisah dua poin ini. Setelah saya lihat lagi, coba kembali ke nomor 3. Saya lihat lagi, ternyata pembahasannya melebar ke masalah takdir. Coba antum lihat ada berapa halaman itu? Nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 halaman. Setelah saya baca, oh ternyata penulisnya melebarkan masalahnya ke rincian-rincian tentang tingkatan-tingkatan takdir yang memang sebenarnya bukan masuk dalam ensiklopedia sholat. Sebenarnya itu adalah pembahasan di masalah akidah. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas nomor 3, tapi sebatas yang menurut saya cukup untuk memberikan kepada kita pengetahuan tentang adab bagi orang yang sedang sakit saja. Adapun melebar ke arah yang lebih dari itu, untuk sementara saya skip dulu. Kita baca poin ketiga. Kita dituntunkan untuk beriman bahwasanya qadar atau ketentuan atau takdir yang baik maupun yang buruk itu berasal dari Allah Ta'ala. Beriman kepada qadar atau takdir merupakan salah satu dasar dan pilar keimanan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir atau dengan ukurannya. Surat Al-Qamar ayat 49. Berdasarkan pula hadits Umar radhiyallahu anhu dalam hadits Jibril yang sangat masyhur. Di dalam hadits Jibril tersebut dikatakan, ketika Jibril tanya, coba beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kemudian dulu waktu kita TPA diajarkan kepada kita rukun iman, jadi ada berapa? Ada 6. Teman-teman mungkin yang ikut kajian saya di Masjid Istiqlal ini sejak 2016, dulu kita pernah bahas penjelasan 3 landasan utama. Sudah pernah kita bahas tentang rukun-rukun iman. Coba teman-teman jangan buka bukunya, jangan baca tulisan di sini. Sebutkan rukun iman yang 6. 1. Ayo, apa? Sebutkan rukun-rukun iman yang jumlahnya 6. Tadi sudah disebutkan. 1, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam,
beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu rukun-rukun iman. Maka tidak benar dan tidak bisa dikatakan seorang mukmin yang imannya sempurna. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah keimanan yang kalau hilang maka seseorang itu tidak dikatakan mukmin, alias dia keluar dari Islam, yaitu manakala dia tidak beriman kepada takdir-takdir Allah. Qadar secara bahasa maknanya adalah takdir atau ketentuan. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata qadara yaqdir qadran. Terletak huruf dalnya disukunkan, qadar, yang artinya adalah ketentuan atau hukum Allah terhadap segala sesuatu. Ini contoh lainnya adalah Lailatul Qadar, yaitu malam ketika rezeki ditentukan atau ditetapkan. Seperti juga yang terdapat pada hadis istikharah, faqdurhu li wa yassirhu. Artinya tentukan dan mudahkanlah ia untuk. Qadar secara syar'i berarti ketentuan Allah terhadap segala sesuatu berdasarkan ilmunya yang azali dan abadi. Tidak ada yang lebih awal dari permulaannya dan tidak ada yang lebih akhir dari ujungnya. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi pada waktu yang telah ditentukannya dengan sifat-sifat tertentu pula. Allah menulisnya, kehendak yang pasti terlaksana menurut yang ditentukan, dan Allah Maha Pencipta dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Adapun makna qadha secara bahasa adalah menetapkan sesuatu dengan tepat dan cermat, serta mewujudkan segala sesuatu itu sesuai dengan tuntunannya. Arti dasar kata qadha adalah pemotongan dan pemisahan. Qadha yaqdi fahuwa qadin artinya menetapkan atau memisahkan. Qadha usyai artinya menetapkan, mewujudkan dan menyelesaikan sesuatu. Jadi qadha maksudnya adalah penciptaan atau ketetapan. Semua makna qadha secara bahasa bermuara kepada makna putus dan sempurnanya sesuatu. Dengan kata lain, apa saja yang telah dikerjakan dengan tepat, telah disempurnakan, telah diselesaikan, telah diwajibkan, telah diwujudkan, maka itu semua artinya telah ditetapkan. Semua makna ini tercakup dalam hadis tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, apa maksud dari penulis dari poin yang ketiga ini? Manakala kita dalam keadaan sedang sakit, maka kita harus beriman kepada Allah bahwa sakit yang kita alami itu semua adalah ketetapan Allah. Kalau kita meyakini bahwa Allah menetapkan pada tanggal sekian, hari sekian, selama berapa hari kita sakit, maka itu akan lebih membawa kita kepada kondisi sabar dalam menjalani proses sakit ini. Enggak aduh, atau mencela demamnya, mencela sakitnya, menyesali. Coba aja kemarin kita tidak kumpul keluarga, tidak kena kita corona. Kalimat-kalimat penyesalan seperti itu tidak muncul, karena semuanya berjalan dengan takdir Allah. Ya, kita bilang ya sudah qadar Allah, kita waktu itu berkumpul ya, dan kita tidak tahu keluarga kita itu ada yang batuk-batuk. Ya, ternyata dia kena COVID dan dia nekat ikut kumpul. Ya sudah, ini takdir Allah. Kita tidak boleh lagi menyesali apa yang sudah terjadi. Tidak usah lagi aduh. Apalagi menyalahkan, misalnya, kenapa juga sih dia itu batuk-batuk? Ya, dia juga ditakdirkan batuk, bagaimana? Ya. Nah, kita dalam menjalani proses sakit akan lebih sabar kalau kita menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah. Karena kalau kita tidak sabar, itu namanya kita menyalahkan siapa? Menyalahkan Allah. Kalau kita mengeluh tentang sakit ini, kita menyalahkan Allah yang menciptakan dan mentakdirkannya. Begitu. Mari kita lihat, ada satu contoh yang sangat bagus dibawakan di buku ini. Coba teman-teman ikuti saya. Lihat ya, saya nggak tahu di halaman berapa karena kita beda cetakan. Coba dibuka halaman berapa? 243. Ada hadis yang cukup panjang.
Lalu di bawahnya ada paragraf berdasarkan hadis Sahal. Ada. Ini hadisnya terkenal dan mari kita baca bagaimana bersabar dalam menghadapi sakit itu yang seharusnya. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad Sa'di radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang musyrik dalam sebuah peperangan. Lalu kemudian mereka terlibat pertempuran. Rasulullah kembali ke pasukannya dan orang-orang musyrik juga kembali ke pasukan mereka. Sementara itu, di antara sahabat Rasulullah, ada seseorang yang tidak membiarkan seorang musyrik yang sendirian ataupun berpisah dari kelompoknya, melainkan dia akan mengikutinya dan membunuhnya dengan pedang. Maka para sahabat memujinya. Mereka bilang begini, tidak seorang pun di antara kami pada hari ini yang mendapatkan balasan lebih besar dibanding pahalanya si fulan, si laki-laki yang gagah berani dalam peperangan itu. Rasulullah menyanggah perkataan mereka. Rasulullah bilang, dia itu penghuni neraka. Maka salah seorang sahabat ada yang bilang, kalau gitu mau kau ikuti dia. Bahasa kita dikepoin. Kok bisa orang yang paling gagah berani di antara kita dalam peperangan ini justru dinamakan Nabi, dilabeli dengan kata-kata penghuni neraka? Ya, maka kepolah sahabat yang pengen nguntit ini. Maka sahabat itu pun pergi bersamanya. Ya, maksudnya diikuti dia. Di mana orang itu berhenti, maka dia pun berhenti. Di mana orang itu jalan dengan cepat, dia pun lari. Ya, jalan cepat dengannya. Setelah itu, orang tersebut, maksudnya yang dipuji tadi, menderita luka yang sangat parah. Lalu dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Dia pun menegakkan pangkal pedangnya di atas tanah. Begini teman-teman, kalau ini gagangnya, ini kan pedangnya. Nah, ditegakkan di atas tanah, di bagian gagangnya. Kemudian ujung pedangnya berada tepat di tengah-tengah dadanya. Ya, di kayak gini kan. Kemudian dia tekan pedangnya, lalu dia bunuh diri. Maka laki-laki yang menguntit tadi, dia pun kembali menemui Rasulullah SAW dan dia berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi tanya, kenapa? Ada apa? Apa yang membuatmu berkata demikian? Maka dia mengatakan, orang yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah, sungguh dia memang betul-betul penghuni neraka. Para sahabat yang tidak percaya dengan pernyataan tersebut, ya, mereka pun nanya gitu, kok bisa? Ya. Maka dia mengatakan, aku punya bukti untuk kalian. Aku tadi pergi mengikutinya. Kemudian aku dapati dia ternyata luka parah. Luka tersebut membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia tegakkan pangkal pedangnya di tanah. Ujung pedangnya tepat di dadanya. Lalu dia tekan pedangnya dan bunuh diri. Jadi meskipun dia gagah berani dalam peperangan, dia matinya apa? Bunuh diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seolah-olah dia adalah amalan penghuni surga, tapi sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Dan ada orang-orang yang beramal dengan sesuatu yang tampak di mata manusia seperti amalan penghuni neraka, tapi sebenarnya dia adalah penghuni surga. Dah, sampai situ aja. Kita lihat seorang yang menjadi pasukannya Nabi, yang orangnya gagah berani dalam peperangan, dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni neraka. Kalau kita recap ceritanya ini dengan sebuah kalimat, kita akan katakan orang itu tak sabar dengan sakit yang dideritanya. Karena dia mengikuti peperangan, lalu kemudian dia tertusuk atau terkena senjata lawan.
Entah luka parah karena pedang ataukah karena panah, apapun itu. Yang jelas laki-laki itu karena lukanya dan dia tidak bersabar dengan apa yang dia derita, dia bunuh diri. Itulah kenapa Nabi SAW katakan orang ini penghuni neraka. Karena orang yang mati bunuh diri itu tempatnya di neraka. Lepas dari akhirnya Allah ampunikah, tidak diampunikah? Yang jelas ancaman orang bunuh diri itu apa? Penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan, man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Orang yang bunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan azab dirinya nanti di hari kiamat dengan sesuatu yang dia pakai buat bunuh dirinya. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi, maka Allah akan azab dia dengan besi. Siapa yang bunuh diri dengan menegak racun, maka Allah akan azab di hari kiamat dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka Allah lemparkan dia ke dalam neraka dari tempat yang tinggi. Begitu. Ini menunjukkan kepada kita semua, kalau kita sakit, maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Karena ketidakridhoan dengan apa yang Allah tentukan bisa membuat kita jatuh ke dalam entah dosa, entah neraka. Kalau ngomong gini, aduh, kenapa sih aku sakit? Kenapa sih tidak orang lain aja yang sakit? Itu minimal dosa. Karena pertama, dosa mencela takdir Allah. Yang kedua, dosa inginnya orang lain yang kena. Ya kan? Kemudian kalau ditambah-tambahin misalnya dengan merunutkan kejadian kenapa kok sakit. Iya itu gara-gara pas kemarin kita mamanya si anaknya sama si ini. Akhirnya jatuh ke dalam dosa yang lain, dosa ghibah. Bahkan dosa fitnah. Yang paling parah adalah jatuh ke dalam neraka karena bunuh diri. Wallahu a'lam. Sekarang kita lompat ke nomor 6. Kok nomor 6? Nomor 4 dulu aja. Di nomor 4 saya lompat dikarenakan tadi saya katakan selanjutnya penulis melebarkan masalahnya dalam pemahaman tentang takdir. Jadi saya lewatkan saja karena ini lebih tepat untuk dimasukkan dalam ensiklopedia akidah, bukan di ensiklopedia sholat. Penulis mengatakan adab yang keempat bagi orang yang sakit adalah menjauhi dan mewaspadai tipu daya di balik amal perbuatan. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan harus dia ingatkan kepada orang lain agar waspada, yaitu tertipu dengan amalan perbuatan. Maksudnya tertipu dengan ibadah yang dia kerjakan. Makanya pada kisah seseorang yang membunuh dirinya tadi, dalam kisah yang tadi diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, pada kisah tadi, para sahabat pun kaget ketika peristiwa itu terjadi. Disebabkan para sahabat hanya melihat keberanian dan kegigihan orang tadi dalam berperang, tapi mereka tidak tahu batinnya dan juga mereka tidak tahu tempat kembalinya, apakah surga atau neraka. Makanya mereka puji-puji amalannya laki-laki tadi. Maka dari itu Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi tentang kesudahan orang tersebut, bahwa tempatnya adalah neraka karena tujuannya yang jelek dan niatnya yang kotor. Imam Al-Qurtubi berkata tentang hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan untuk tidak bergantung dengan amal perbuatan diri kita. Dan sebaliknya, hendaklah kita bersandar kepada karunia Allah yang maha mulia lagi maha agung. Imam An-Nawawi berkata, di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa harus berhati-hati terhadap tipu daya amal perbuatan. Seorang hamba tidak boleh bersandar pada amalannya
Dikarenakan khawatir apabila kondisinya akhirnya menjadi kebalikannya, disebabkan takdir yang mendahuluinya. Demikian juga hendaknya para pelaku maksiat tidak berputus asa, dan orang lain tidak membuatnya berputus asa dari rahmat Allah. Makanya juga Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru, fa innahu la yadkhulal jannata ahadan amaluh." Nabi SAW mengatakan, istiqomalah dalam kebenaran. Lakukanlah hal-hal yang mendekati kebenaran sempurna, dan berbahagialah atas pahala amal soleh. Sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga karena amal perbuatannya sendiri. Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah anda juga, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Wala ana," saya pun tidak. "Illa an yataghammadani Allah minhu birahmatin." Kata Nabi SAW, saya juga tidak masuk surga karena amalan, kecuali apabila Allah menganugerahkan rahmatnya kepadaku. Ketahuilah, wa'alamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Saya ringkaskan dulu teman-teman. Orang yang sakit atau orang yang mendapatkan musibah, dia harus menjauhi dan mewaspadai dirinya agar tidak tertipu dengan amalannya sendiri. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang mati bunuh diri, padahal itu dalam proses jihad. Yang harusnya dia masuk surga karena jihadnya, malah Allah masukkan neraka karena tidak sabar lalu bunuh diri. Maka para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dan An-Nawawi dan para ulama kita yang lain mengatakan, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh kepedean dengan amal yang kita kerjakan. Kalau kita kepedean, terlalu membanggakan apa yang sudah kita kerjakan, nanti kita lupa bahwa ada sebagian orang yang sebenarnya tertipu. Amalannya itu tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi misalnya ada orang sedang sakit lalu dia berkata begini, aku kan selama ini sholat 5 waktu, sedekahku banyak, ya mungkin ini tibalah waktunya aku istirahat dulu. Akhirnya tidak sholat, meskipun jarang yang seperti itu. Tapi banyak dari kita yang kalau sedang sakit, maksiatnya justru jalan. Sakit di atas ranjang, masuk rumah sakit. Karena kebetulan kaya, dia sewa kamar VIP. Karena sendirian, gak ada yang nemani, nonton TV. Rumahnya gak ada TV, di rumah sakit VIP, nonton TV. Sakit, gak baca Quran, yang ada nonton TV. Mulai dari pagi sampai malam. Ya, seneng dia. Channelnya banyak, diputar-putar. Dia bilang, kamu pulang aja, tidak ditemani kakak, tidak usah. Kenapa? Dia pengen nonton. Ya, nggak bebas. Ya, mumpung sakit, mumpung VIP, dia tertipu dengan amalnya sendiri. Dia pikir, akan selama ini aku udah capek ngaji. Mungkin ini disuruh Allah istirahat, tapi habis itu nonton macam-macam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang yang kelima, menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Orang yang sedang sakit, orang yang sedang ditimpa musibah, ya, harus menggabungkan antara rasa takut dengan rasa harap. Takut ini adalah takut akan azab Allah, tapi tidak boleh juga hanya takut, harus ada rasa harap, yaitu berharap akan pahala dari Allah dari sakitnya, dan berharap surga bila Allah kemudian ternyata mematikannya dalam sakit tersebut. Tampak dari hadis di atas bahwa seorang muslim hendaklah memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Sebab seseorang tidak tahu apakah dia akan jadi penghuni surga ataukah penghuni neraka. Hadis yang mana ini? Hadis yang di atas. Coba dilihat hadis Aisyah. Enggak usah jauh-jauh, ada di atas poin nomor 5. Di atasnya tulisan nomor 5 itu ada hadisnya.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Dapat? Ketemu? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan maaf, dari firman Allah Ta'ala dulu. Ada firman Allah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ya. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwasanya sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Maka mendengarkan ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksud dengan ayat itu maksudnya orang yang takut karena dia berzina, mencuri, minum khamr? Maka Nabi SAW mengatakan, la ya binta Abi Bakar, ya, atau la ya binta Siddiq. Oh, tidak seperti itu wahai anaknya Abu Bakar. Oh, enggak seperti itu wahai anaknya As-Siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yasum wa yatasaddaq wa yusalli wa yakhafu alla yutaqabbal min. Maksudnya orang yang sudah beramal tapi takut, itu maksudnya adalah ada orang berpuasa, sedekah, sholat, dan dia takut kalau amal-amalnya tidak diterima. Ini pujiannya. Ayat ini adalah pujian kepada orang-orang yang mereka ibadah dan mereka itu nggak kepedean gitu. Mereka sholat, tapi mereka tidak pede dengan sholat. Mereka puasa, tapi mereka tidak pede dengan puasa. Seperti kalau kita keluar dari bulan Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal sebulan tambah sedikit lagi. Orang yang keluar dari bulan Ramadan, ada yang sebagiannya itu, ya apa ya, kayak gini. Ada ujian akhir, dia tidak lulus, tapi waktu datang ke sekolah untuk lihat kelulusan, itu datang paling mentereng gitu. Ujian akhir, siapa yang lulus tidak lulus, itu diumumkan di sekolah. Ada orang yang tidak lulus, tapi waktu datang ke sekolah mulai pengumuman, itu datangnya paling mentereng. Jadi keluar dari bulan Ramadan, sebenarnya dia puasa juga bolong-bolong. Sholatnya tetap bolong-bolong meskipun puasanya full, tarawihnya nggak pernah, tapi pas datang lebaran, Masya Allah, tampilannya kayak ideanya yang paling sukses bulan Ramadan yang gitu. Ada orang yang puasa, sholat tarawih nggak ada yang bolong, mengisi malam-malam hari terakhirnya dengan iktikaf, dengan baca Quran, tapi waktu datang hari lebaran, biasa-biasa aja. Hari terakhir nangis. Dia berpikir, aduh ya Allah, Ramadan ke ini diterima enggak ya? Puasaku ini diterima enggak ya? Padahal puasanya full, kajian, baca Qurannya tamat. Tapi enggak pede begitu. Ya Allah, diterima enggak ya? Ya Allah, terimalah gitu. Ibarat yang lulus dan datang ke sekolah biasa-biasa aja. Tentu keluar dari pagar, lulus dan biasa-biasa aja, itu lebih punya kemuliaan ketimbang datang pakai mobil, tampilannya mewah, ternyata lihat pengumumannya gak lulus. Itu pulang pasti tunduk malu. Ya. Kita ulang di nomor 5. Tampak dari hadis di atas bahwasanya muslim hendaklah memadukan antara rasa takut dengan rasa harap, yaitu tetap ibadah tapi jangan kepedean. Sebab seorang muslim tidak tahu apakah dia jadi penghuni surga atau neraka. Ibnu Battal berkata, di balik tidak diketahuinya akhir dari amal seseorang, terdapat hikmah yang sangat agung. Pasalnya, jika dia tahu dia itu akan selamat, pasti dia berbangga diri dan akan malas. Demikian pula jika dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang celaka, niscaya perbuatan maksiatnya akan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itulah, akhir hidup kita apakah surga atau neraka itu disembunyikan, supaya kita menggabungkan dua hal, rasa takut dan rasa harap. Takut akan neraka, berharap akan surga. Ya. Benar ini ya jemaah, perkataan Ibnu Battal, bahwa coba kalau kita sudah ada stempelnya gitu ya,
Di KTP kita, nama, NIK, tempat tanggal lahir, baru di bawahnya status penghuni surga. Misalnya ya, dari Allah itu, penghuni surga. Niscaya yang sudah ditulis penghuni surga, pasti malah sholat. Buat apa lagi sholat? Orang sudah penghuni surga kok. Ya kan? Begitu juga kalau ditulis penghuni neraka. Niscaya dia bilang, penghuni neraka, ya udah zina, nggak usah sebulan sekali, hari-hari. Penghuni neraka juga kok. Ya. Merasa aman dari makar atau azab Allah akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Allah berfirman, "Apa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun?" Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang rugi. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau lihat seorang hamba dibukakan oleh Allah dunia yang disukainya, padahal orang ini suka maksiat, maka itu adalah istidraj, yaitu tipuan. Ini ya, bisa ditulis di dekat situ teman-teman, hadis istidraj. Hadis ini tentang istidraj. Jadi nanti teman-teman kapan-kapan mau cari hadis istidraj, tidak usah bingung-bingung, antum sudah tandai di situ. Hadis tentang istidraj. Apa itu istidraj? Dikasih dunia, tapi orangnya suka maksiat. Ya, makanya ada orang bilang begini, aku ini bingung ya, aku ini suka judi, tapi aku kok kaya ya? Aku bingung juga, memang aku suka maksiat ya, aku suka berzina, tapi aku ini kok kaya, bingung dia. Kita bilang, itu namanya apa? Istidraj. Ya, yaitu dibukakan pintu dunia, bukan karena Allah cinta, tapi sengaja, lalu kemudian nanti Allah akan sambar dia dengan azab. Dulu teman-teman pernah nggak minta uang sama mama, tapi dikasih, lalu dibilang nih, makan ini? Pernah? Nggak pernah. Jadi antum dibilang apa? Ambil nih. Gitu. Ada kalanya kita minta uang kepada orang tua, dikasih, tapi bukan karena orang tua sayang gitu, tapi lebih karena muyak, jengkel. Makan ini, dilempar ke kita. Ambil. Itu apa artinya? Ada orang dikasih, tapi bukan karena yang ngasihnya itu senang. Rasulullah SAW kemudian membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Allah mengatakan, tatkala mereka melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka akan terdiam berputus asa. Dan berapa banyak orang yang seperti ini, Allah bukakan pintu dunia, lalu kemudian Allah sengsarakan dirinya. Banyak para penjudi itu kaya awalnya. Ya, para pemain-pemain itu yang judi-judi online. Ya, trading yang katanya trading itu. Berapa banyak yang mati bunuh diri. Ya, tertipu dengan godaan-godaan orang-orang yang jadi bintang iklannya. Hebat ini trading bla bla bla. Setelah ikut, dan bahkan ada yang sudah diberikan peringatan, jangan ikut begitu-begitu, itu judi. Nekat ikut. Awalnya diiming-imingi dengan keuntungan, dan memang sempat untung. Lama-lama akhirnya rugi. Habis rugi, mulai hutang sana hutang sini. Lama-lama didesak oleh orang-orang, mana uangku. Lama-lama pusing dia. Akhirnya dibunuh istrinya, dibunuh anak-anaknya. Setelah itu dia bunuh diri juga. Ya. Hidupnya tidak bahagia. Demikian pula halnya berputus asa dari rahmat Allah akan menghilangkan kesempurnaan tauhid.
Sebagaimana firman Allah, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, "Asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah." Menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Ini diantara dosa besar. Merasa aman dari makar Allah adalah merasa aman dari tipu daya kenikmatan Allah kepada para hambanya. Seperti tertipu dengan kesehatan badan, kehidupan yang berkecukupan, sehingga mereka senantiasa berbuat maksiat. Saya pernah diskusi dengan orang yang ngerokok. Kebetulan dulu satu kantor. Tahun 2009, masih PNS. Di kantor kita diskusi tentang rokok. Saya bilang, saya berpendapat, sebagaimana pendapat banyak ulama, bahwa rokok itu haram, Pak. Dia bilang, enggak, bagi saya itu makruh aja. Iya, Pak, masa makruh? Makruh itu kan artinya dibenci. Masa makruh dibenci artinya untuk dikerjakan. Intinya akhirnya kemudian kita sempat sedikit debat. Dia bilang, saya ini umur sudah segini sehat-sehat aja, saya merokok dari muda, saya sehat-sehat aja, nggak ada saya sakit-sakit begitu. Cuman saya tidak enak ngomong, jadi saya pendam saja kata-kata begini, iya tapi bapak umurnya masih 50-an tapi mukanya kayak 80, boros, dihabiskan oleh asap rokok. Anda berhijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita langsung ke nomor 6. Yang keenam, adab bagi orang yang sedang sakit adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah. Tadi sudah sempat disinggung sedikit maknanya di poin ketiga. Tidak diragukan lagi bahwa ridho terhadap qada yang merupakan sifat Allah adalah wajib. Seperti halnya beriman kepada ilmunya, tulisannya, kehendaknya, dan penciptaannya. Ridho terhadap qadanya merupakan bagian dari kesempurnaan keridhaan kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Raja, sebagai sesembahan. Yang demikian itu tentunya di samping karena apa-apa yang berasal dari Allah pasti baik. Apa yang dari Allah pasti adil dan bijaksana. Sehingga wajib bagi manusia untuk meridhoi semua yang Allah tentukan. Adapun qada yang merupakan ketetapan Allah kepada hambanya, maka itu terbagi menjadi dua macam. Ada qada syar'i. Teman-teman boleh catat di samping situ karena nggak ada penjelasan globalnya. Qada syar'i berarti ketentuan Allah yang Allah cintai. Ketentuan Allah yang Allah cintai. Contohnya, kita sholat. Kita menjadi hamba bertakwa. Kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Itu ketentuan-ketentuan Allah yang Allah cintai. Kalau yang kedua, coba dilihat yang kedua itu namanya qada kauni qadari. Yang kedua apa namanya? Qada kauni qadari.
yaitu ketentuan Allah yang mencakup apa yang Allah cintai dan yang Allah benci. Seperti Allah memberikan nikmat, seperti ada hamba yang ternyata Allah takdirkan bermaksiat. Ada hamba yang ternyata kafir. Itu siapa yang bikin mereka kafir? Siapa yang takdirkan mereka jadi kafir? Allah sendiri. Tapi Allah benci dengan kekafiran. Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Boleh dicatat lagi? Analogi yang memudahkan kita untuk paham. Ada kalanya kita dipukul oleh mama waktu kecil. Betul? Apakah mama kita memukul kita karena benci sama kita? Tidak. Tapi mama kita sengaja memukul supaya kita jadi anak baik. Betul? Itu menunjukkan bahwa ada kalanya orang tua melakukan hal yang mungkin dia sendiri tidak suka, yaitu memukul anaknya, tapi itu demi kebaikan anaknya. Teman-teman waktu kecil dulu sakit demam, ya, dikasih minum obat dan belum ada Bodrexin jeruk, belum ada. Masih kalau di puskesmas itu dikasih obat yang dalam kertas itu, yang kita disuruh begini. Pahit kan? Emangnya orang tua kita mau racunin kita kah? Tidak. Tapi orang tua kita ngasih obat supaya kita cepat sembuh. Tapi sebenarnya dia nggak suka. Kenapa? Itu pahit soalnya. Nah, kenapa kalau pahit kok dikasih ke anaknya? Itu menunjukkan bahwa orang tua kita melakukan hal ini adalah demi kebaikan kita, meskipun sejatinya dia juga nggak suka. Begitu. Tapi beda waktu ada Bodrexin anak waktu rasa jeruk gitu ya. Sejak ada hal itu kita pengennya demam terus. Gitu. Bisa dipahami ya? Mari kita baca. Ketentuan Allah itu ada dua macam. Ada ketentuan Allah yang syar'i. Ada qada syar'i. Yaitu tadi saya bilang apa? Ketentuan Allah yang memang Allah cintai. Seperti Allah menciptakan kita jadi orang yang berbakti, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mendirikan sholat. Itu Allah cinta sama kita. Ketentuan seperti ini maka wajib kita ridhoi. Kalau ada orang ditakdirkan oleh Allah jadi orang soleh, kok kita benci? Itu berarti sejatinya benci sama takdir Allah yang syar'i. Ya, misalnya ada orang bilang gini, gak usah ikut sama dia itu terlalu alim, sholat terus. Gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Kantor-kantor kan ada. Kamu tuh terlalu ekstrim. Sholat 5 waktu, nggak usah lah. Bolong-bolong sedikit gitu. Gitu kan? Nggak usah kita terlalu alim. Kita tuh nggak apa-apa lah sesekali itu nggak puasa Ramadan. Ayolah makan sudah, gitu kan? Ada orang yang justru benci, maka ini dia berdosa. Karena berarti dia membenci takdir syar'inya Allah. Kewajiban ini merupakan salah satu tuntunan dalam Islam. Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia. Allah juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah mengatakan, maka demi Rabbmu, mereka itu hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat hati dalam keputusan yang sudah kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk ridho terhadap qada syar'inya Allah. Sekali lagi, kalau ada orang yang saleh, kemudian ada orang mengingkari dan dia mengatakan, saya nggak suka. Dia itu terlalu alim, dia itu terlalu fanatik sama agama.
maka kita katakan antum berarti membenci qada syar'inya Allah. Ada qada yang kauni qadari. Tadi saya mengatakan itu termasuk di dalamnya antara yang Allah sukai dan yang Allah sendiri benci. Seperti ada yang Allah takdirkan diberi nikmat. Ada juga yang Allah takdirkan ternyata dia bermaksiat. Allah takdirkan dia kafir. Ya, mungkin di antara kita pernah ditanyai keluarganya kah, sepupu atau temannya. Dan saya pernah ditanya sepupu sekali saya. Tah, aku mau tanya, Tah. Allah itu kan senang kalau kita jadi muslim yang baik kan? Iya. Kenapa juga dia bikin ada orang Nasrani, ada orang Yahudi? Kalau memang dia maunya semua jadi muslim yang baik, ngapain dia ciptakan begitu? Ciptakan orang-orang kafir? Ya. Saya bilang gini, saya tambahin Kak. Ngapain Allah ciptakan setan? Kalau memang semuanya harusnya ibadah, kenapa Allah ciptakan setan? Karena gara-gara setan banyak orang tidak sholat. Ya kan? Sekalian aja tambahin. Nanti jawabnya apa? Pusing. Ya. Jawabnya apa? Ada yang tahu? Kalau gitu jawabannya apa? Kenapa sih ada orang kafir? Katanya Allah maunya orang jadi Islam. Kenapa juga Allah ciptakan setan? Gara-gara adanya setan, ada orang berzina, ada orang mencuri. Berarti gara-gara Allah sendiri makanya ada yang mencuri dan berzina. Siapa suruh Allah ciptakan setan? Berarti jangan salahkan orang berzina dan jangan salahkan orang mencuri. Karena Allah yang bikin setannya ada. Apa jawaban kita? Diuji? Bukan. Terserah Allah. Jawabannya adalah jawab dengan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 23. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalau kamu tanya, kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan orang kafir? Maka jawablah, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak perlu digugat dengan apa yang Allah kerjakan. Karena Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan di hari kiamat. Wa hum yus'alun. Kita ini yang dimintai pertanggungjawaban. Dah, titik. Insya Allah sepengalaman saya, kalimat itu nggak ada lagi jawabannya. Sepengalaman saya menjawab dengan kalimat ini nggak ada lagi bantahan. Bilang saja, kamu nanya kenapa gini, jawabannya gini, simpel aja. Allah itu nggak bisa diganggu-gugat dengan apa yang Allah kerjakan. Karena di hari kiamat nggak ada pengadilan buat Allah. Yang ada pengadilan buat kamu. Kenapa kamu zina? Kenapa kamu curi? Dah. Titik. Oh no, gara-gara setan. Setan itu urusan lain. Kamu yang berzina. Nggak usah salahkan setan. Oh, tapi kan gara-gara setan. Tampar dia. Tampeleng juga. Bilang, jangan salahkan aku, salahkan setan. Kan gitu. Tapi jangan tampeleng betulan. Tepes aja, ya. Ahli tepes. Qada kauni qadari terbagi menjadi 3 bagian. 1, qada kauni yang wajib diridhoi, seperti nikmat-nikmat yang wajib disyukuri. Kalau kita dapat nikmat, Allah takdirkan demikian, maka wajib kita ridho. Kemudian yang kedua, qada kauni, tapi nggak boleh diridhoi. Kenapa? Karena Allah cakupkan di situ sesuatu yang Allah tidak suka. Contoh, perbuatan dosa. Allah takdirkan ada orang berzina, Allah takdirkan ada orang menjadi orang kafir, tapi Allah tidak suka. Kalau ditanya, lo kenapa juga Allah lakukan itu? Jawabannya, ada kalanya mamamu kasih kamu obat pahit demi kebaikanmu. Ada kalanya kamu dipukul sama mamamu bukan karena mamamu benci, tapi itu adalah demi kebaikan. Dah, jawab gitu aja. Kalau masih ngeyel juga, bilang Allah nggak digugat. Allah tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat untuk dirinya, itu tidak ada. Allah nggak ada pengadilan atasnya. Kamu yang diadili. Titik. Yang ketiga, qada kauni yang lebih dianjurkan untuk diridhoi menurut pendapat yang benar. Seperti ridho karena ada musibah yang menimpa, seperti penyakit, kemiskinan, hal-hal yang tidak disukai.
kehilangan orang yang dicintai. Ya, itu semua takdir Allah dan kita hendaknya ridho terhadap apa yang Allah takdirkan itu. Dan wajib sabar. Wajib sabar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu. Karena apa yang ada pada paragraf-paragraf setelahnya, insya Allah semua sudah tercakup dengan apa yang kita bicarakan. Saya ringkas, di antara hal yang merupakan adab bagi orang yang sedang sakit adalah ridho terhadap takdir Allah. Karena sakit yang dia alami sekarang itu adalah takdir Allah yang dia wajib sabar dan disunahkan untuk ridho kepadanya. Supaya apa? Supaya jadi sabar. Karena kalau ada orang sakit dan dia tidak menyadari itu adalah takdir Allah, nanti dia akan mengumpat, mencela, dia akan bergibah, berfitnah, dan bahkan bisa jadi dia bunuh diri seperti seorang sahabat yang bunuh diri karena luka yang dia derita. Kita juga disunahkan untuk tidak boleh tertipu dengan amalan yang biasa kita kerjakan. Di dalam kondisi sakit kita harus gabungkan antara rasa takut dengan rasa harap, ya, supaya semua itu akan menggiring kita tetap beribadah istiqomah saat sedang sakit dan tidak melakukan kemaksiatan dalam kondisi kita sedang sakit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.